Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim Saintis, ketemu lagi dengan kita di acara Taskib Ramadan sore hari ini. Nah, pasti Sobat Muslim Saintis udah gak sabar kan menunggu acara yang sangat keren ini. Taskib Ramadan sore hari ini kembali dengan pengisi yang baru. Kenalin, aku Sefira Laila Nur Aziza dan temanku. Halo Sobat Muslim Saintis, perkenalkan nama aku Balkis Abid Ahmadullah. Kami dari Karisma UM. Di sini kita akan menemani Sobat Muslim Saintis sambil nunggu waktu berbuka puasa nih. Semoga Sobat Muslim Saintis senantiasa semangat dan kuat menjalankan ibadah puasa ini. Juga jangan lupa dibarengi dengan ikhlas ya, agar puasa kita ini menjadi sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada Taskib Ramadan kali ini kita akan membahas mengenai ukhuwah atau tali persaudaraan sesama muslim dalam agama Islam. Menjalin hubungan dengan sesama muslim merupakan ketergantungan atau kebutuhan manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya. Nah, manusia merupakan makhluk sosial yang pastinya dalam melakukan sesuatu itu membutuhkan kehadiran atau pertolongan orang lain. Hal tersebut juga yang menyebabkan manusia itu sangat membutuhkan jalinan atau hubungan dengan orang lain. Nah, betul banget ya itu. Tanpa hubungan atau persaudaraan, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Mengapa demikian? Bayangkan, jika seorang hidup sendiri di dunia ini, maka itu mustahil. Semua yang ia lakukan itu pasti tidak akan terselesaikan dengan baik. Dan pastinya kesulitan jika dilakukan dengan sendirian. Selain itu, persaudaraan diperlukan untuk membangun tembok atau benteng dalam agama Islam untuk bersatu, menegakkan agama Islam yang kafah. Nah, benar banget tuh, Bal. Lalu apa sih yang dimaksud dengan ukhuwah itu? Mungkin Sobat Muslim Saintis di sini ada yang penasaran dengan arti dari ukhuwah. Jadi, ukhuwah adalah tali persaudaraan yang didasarkan oleh iman dan Islam karena Allah Subhanahu wa taala. Istilah ini tidak asing jika menghubungkannya dengan persaudaraan antar umat muslim yang menginginkan hidup berkelompok. Salah satu arti dari ayat dalam Al-Quran mengenai ukhuwah yaitu sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Dalam Islam, ukhuwah itu terdapat beberapa macam. Di antaranya yaitu ukhuwah ubudiyah atau persaudaraan karena sesama makhluk yang tunduk kepada Allah. Ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yakni persaudaraan karena sama-sama manusia secara keseluruhan. Lalu ukhuwah wataniyah wa an-nasab, persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Dan ukhuwah diniyah, yakni persaudaraan karena seagama. Sedangkan persaudaraan yang dilakukan oleh umat Islam diistilahkan dengan istilah ukhuwah Islamiyah yang berarti persaudaraan yang didasarkan pada agama Islam. Nah, benar banget, Mbak. Sebagai seorang muslim dalam mengemban tugas atau tanggung jawab memiliki kewajiban untuk memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala atau hukum Allah, dengan sesama manusia atau hukum nas, dengan sesama umat muslim yang lain, dengan lingkungan hidup, serta dengan makhluk hidup yang lain. Nah, dengan menjalin hubungan ini, maka manusia dan dalam mengemban tugas hidup tidak akan kesulitan ataupun kesepian bahasanya. Dan manusia itu memang merupakan makhluk sosial yang tergantung dengan yang lain. Hal ini tidak dapat ditolak karena juga merupakan kodratnya manusia. Ya, benar. Nah, ngomongin menjalin hubungan yang baik nih ya, mungkin Sobat Muslim Saintis juga penasaran dengan bagaimana sih cara menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia ataupun dengan muslim yang lain. Jadi menurut syariat Islam itu gimana nya? Menjalin hubungan atau persaudaraan yang baik itu dapat dijaga dengan cara apabila bertemu maka sapalah dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apabila diundang dalam acaranya, maka datanglah. Apabila dimintai nasihat, saran, ataupun kritik, maka berikan dengan mengusahakan yang terbaik. Apabila ada orang yang sakit, maka jenguklah. Dan apabila ada yang meninggal, maka melayatlah, serta antarkanlah jenazahnya.
Nah, benar banget ya. Dalam berorganisasi di Karisma UM juga kita wajib menjalin hubungan dengan anggota yang lain dengan baik. Oh iya, kita perkenalkan dulu nih Karisma UM. Sobat Muslim Scientist pasti juga penasaran, apa sih sebenarnya organisasi Karisma UM itu? Nah, Karisma UM atau Kreativitas Islam MIPA UM merupakan subdivisi dari BEM MIPA UM, Kementerian Kesejahteraan dan bagian Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus. Karisma UM mendakwahkan Islam di wilayah FMIPA dengan membentuk pemikiran dan kepribadian yang Islam atau disebut Sosial Islamiyah. Ya, nah di Karisma UM ini menjalin hubungan baik dengan yang lain merupakan suatu keharusan ya, karena akan lebih akrab dan kenal satu sama lainnya. Selain itu juga dapat menumbuhkan semangat dalam berdakwah, menyerukan Islam secara sempurna, insya Allah. Dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatan di Karisma pastinya memerlukan kerjasama tim. Maka dari itu saling akrab dan saling kenal satu sama lain sangatlah diperlukan. Kemudian bagaimana cara untuk menjalin ukhuwah dalam Karisma? Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara yang telah dijelaskan tadi ya. Selain itu, Karisma juga memiliki cara tersendiri untuk membangun ukhuwah, yaitu dengan mengadakan beberapa kegiatan yang menumbuhkan rasa kepedulian dan kerjasama dengan yang lainnya. Iya Balkis, benar banget. Kemarin kan kita juga ada kegiatan mengunjungi pondok pesantren. Nah, ini acaranya kan ya dengan yang lainnya juga. Nah, itu juga merupakan bentuk usaha untuk saling kenal dan dekat dengan yang lainnya. Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir dalam melaksanakan tugas maupun tanggung jawab yang diberikan di Karisma, karena dapat dikerjakan bersama-sama ya pastinya. Atau paling tidak, kita dapat saling membantu dalam mengerjakannya. Selain itu, juga bisa menambah semangat kita dalam berdakwah kalau bareng-barengan enak. Nah, terus kita juga bisa saling mengingatkan kalau misal ada yang down. Oh iya, ya benar banget ya. Main aja kalau kita ini nggak saling kenal, mau minta ini masih bingung yang ini dan lainnya, akan merasa sendiri. Padahal kita kan masuk dalam suatu perkumpulan, yakni Karisma UM ini tadi, maka ya sudah sewajarnya bagi kita untuk mengenal satu sama yang lainnya. Nah, apalagi kalau nggak rukun saling musuhan, saling sindir-sindir, saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Hal tersebut akan merapuhkan segalanya yang sudah tertata dengan baik. Maka janganlah Sobat Muslim Scientist itu bermusuhan dengan yang lain, karena itu adalah hal yang anfaedah, sangat-sangat tidak bermanfaat. Nah, benar banget. Jadi Sobat Muslim Scientist, menjalin suatu hubungan atau ukhuwah itu sangatlah penting ya, karena untuk keberlangsungan hidup kita sebagai manusia yang lemah, yang tidak dapat hidup sendiri, yang membutuhkan bantuan yang lain, dan yang hanya bisa berpasrah kepadanya. Dalam Islam itu lebih baik memiliki satu teman daripada memiliki satu musuh. Maka jangan sampai kita memiliki musuh dalam hidup ini ya. Alhamdulillah mendalit. Nah, benar banget tuh Sobat Muslim Scientist. Jadi kita ini harus menjalin dan menjaga ukhuwah Islamiyah dalam menegakkan dan mensyiarkan agama Islam ini. Semoga kita dapat selalu menjaga ukhuwah kita dan memperluas dengan perantara agama Islam yang apa. Amin. Wah, sudah lumayan lama juga ya kita berbincang-bincang dan membahas masalah ukhuwah ini. Sepertinya sudah waktunya untuk kami pamit undur diri nih Sobat Muslim Scientist. Iya nih Sobat Muslim Scientist, nggak terasa kita telah berbincang-bincang lumayan agak lama ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi amal baik dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selamat menikmati buka puasa ya Sobat Muslim Scientist, dan tetap semangat puasanya. Sekian dari aku, Sefira Laila Nur Aziza, dan aku Balkis Abida Amatullah, mewakili segenap pengurus Karisma UM dan kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di Taskib Ramadan esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.